Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita ketemu lagi di minggu ke-12 di mata kuliah Pengantar Ekonomi Mikro dengan saya Ibu Nurlela, SP MSI. Kita akan membahas materi lanjutan minggu lalu mengenai teori perilaku produsen. Ini merupakan bagian kedua dari pembahasan teori perilaku produsen. Untuk hari ini kita akan membahas mengenai fungsi produksi dengan dua faktor produksi. Fungsi produksi dengan satu variabel faktor produksi. Minggu lalu juga kita telah bahas. Sekarang kita ke fungsi produksi dengan dua faktor produksi. Seperti biasa, sebelumnya kita akan membahas capaian pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, diharapkan nantinya mahasiswa mampu memahami konsep fungsi produksi dengan dua faktor produksi variabel. Diharapkan mahasiswa mampu memahami konsep isoquant, marginal rate of technical substitution, dan juga kurva isoquant. Diharapkan mahasiswa mampu memahami produksi atau output maksimum dengan dua faktor produksi, serta bagaimana cara menggambarkan kurvanya. Ketiga itu merupakan capaian pembelajaran kita pada kali ini. Nah, masalah yang dihadapi pengusaha atau produsen dalam menggunakan dua faktor produksi dapat diubah-ubah dan dapat saling menggantikan. Dari beberapa input yang digunakan dalam berproduksi oleh sebuah produsen, kita bisa melihat dua faktor produksi yang berubah. Bagaimana kombinasi dua faktor produksi tersebut untuk menghasilkan output yang diinginkan? Pertanyaannya, kombinasi mana dari dua faktor produksi itu yang memerlukan biaya terendah untuk menghasilkan suatu jumlah produk tertentu? Nah, di sini nanti akan dibahas juga least cost combination atau biaya yang paling minimum dalam mencapai produksi. Dalam hal ini adalah keuntungan dari produksi yang maksimum. Nah, maka dari itu perlu pemahaman konsep untuk menjawab masalah tadi ya, dua faktor produksi mana yang menghasilkan dua kombinasi faktor produksi yang mana yang menghasilkan biaya minimum. Nah, perlu dipahami apa itu isoquant dan isoproduk atau kurva produksi yang sama. Yang kedua, perlu juga dipahami apa itu MRTS dan juga isocost, atau bahasa Inggrisnya price line atau garis harga. Kurang lebih konsepnya sama dengan teori perilaku konsumen. Kalau di teori perilaku konsumen itu ada kurva indifferent. Nah, kalau dalam teori produsen ada kurva isoquant. Kalau di teori perilaku konsumen itu ada kurva garis anggaran atau budget line, maka kalau isocost ada kurva price line atau garis harga. Jadi konsepnya sama ya. Kita ke pembahasan yang pertama yang perlu diketahui adalah isoquant atau isoproduk. Isoquant adalah kurva yang menunjukkan berbagai kemungkinan kombinasi dua input variabel atau biasa juga dikatakan dua faktor produksi untuk menghasilkan tingkat output tertentu. Output itu biasa disimbolkan dengan Y. Bagaimana bentuk kurvanya? Nah, jadi untuk menghasilkan produksi ada beberapa input yang digunakan. Dalam hal ini kita contohkan input yang digunakan untuk menghasilkan suatu output atau produksi, misalnya adalah capital atau modal dan juga labor. Nah, kombinasi K1 modal pertama dengan L1 labor pertama itu akan menghasilkan produk
tertentu atau output tertentu. Kemudian dengan output yang sama, kombinasi lain ya dengan mengurangi capital atau modal ke K2 dan menambah tenaga kerja, maka akan menghasilkan kombinasi B. Kemudian kombinasi C juga sama dengan kombinasi C. Nah, titik A, B, C itu merupakan kombinasi input atau dua faktor produksi yang menghasilkan output yang sama. Jika dihubungkan, akan membentuk suatu garis yang disebut dengan isoquant. Ya, jadi sekali lagi isoquant itu kombinasi dua input untuk menghasilkan output tertentu atau output yang sama. Gambar kurvanya miring dari kiri atas ke kanan bawah. Nah, ini untuk di teori perilaku produsen. Kita kasih contoh kurva isoquant atau disebut juga kurva produksi yang sama. Nah, ada kombinasi produksi, ada kombinasi A, B, C, D. Faktor produksinya atau inputnya ada dua. Ada modal atau disebutkan dengan K, kemudian labor, tenaga kerja, disimbolkan dengan L. Kemudian produksi, jumlah produksi yang dihasilkan. Nah, pada kombinasi A, pada K6, L1 akan menghasilkan 1000 unit. Kombinasi C, penggunaan K3, L2 akan menghasilkan produksi yang sama juga, yaitu 1000 unit. Kombinasi C, K2, L3 akan menghasilkan produksi yang sama, 1000 juga. Kemudian D, penggunaan K1, L6 juga sama, menghasilkan produksi yang sama. Jika digambarkan kurvanya, kita bisa lihat di sebelah kanan. Sini ada capital atau modal dan juga labor di sumbu X ya. Berdasarkan tabel kita bisa lihat tadi kombinasi A 6K dan juga 1L menghasilkan titik A. Kemudian kombinasi B penggunaan K3 dan juga L2. Kemudian kombinasi C penggunaan K2 dan juga L3. Kombinasi D penggunaan K1 dan L6. Jika dihubungkan akan membentuk tadi namanya garis isoquant. Nah, jadi kombinasi dua faktor produksi yang menghasilkan output yang sama. Jadi berapapun penggunaan pada saat penggunaan K6 kemudian L1 nah akan menghasilkan produksi 1000 unit. Begitupun dengan kombinasi dua faktor yang lainnya akan menghasilkan produk yang sama. Nah, akan menghasilkan dari simbol ini IQ itu merupakan kurva isoquant ya, kurva isoquantnya pada saat outputnya sama dengan 1000. Nah, bagaimana jika outputnya itu naik, misalnya jadi 2000, 3000, 4000. Nah, akan memungkinkan kombinasi penggunaan faktor produksinya juga akan semakin tinggi. Jadi, sama seperti kurva indifferent, sifat kurva isoquant itu menjauh dari titik origin. Semakin jauh, itu berarti output yang dihasilkan atau produksi yang dihasilkan suatu produsen itu semakin tinggi. Kemudian, kita berbicara mengenai marginal rate of technical substitution atau apa yang disingkat dengan MRTS. MRTS ini kita bisa lihat dari faktor produksi X1, X2 yang dianggap dapat saling menggantikan atau saling mensubstitusi. Kemampuan substitusi itu disebut daya substitusi marginal atau apa yang disebut dengan marginal rate of substitution. Jadi kalau satu bertambah, yang satunya bisa, yang satu dikurangi, yang satu bisa mensubstitusinya atau menggantikannya. Daya substitusi marginal dari X1 untuk X2
dibahasakan atau disimbolkan MRTS X1 X2. Yang artinya berapa jumlah penggunaan X2 yang harus dikurangi apabila terdapat penambahan penggunaan 1 unit X1 untuk menghasilkan sejumlah produk tertentu. Jadi artinya dari MRTX X1 X2, berapa X2 yang harus dikurangi untuk bisa menambah penggunaan X1. Dapat pula dikatakan bahwa marginal rate of substitution itu adalah slope atau sudut kemiringan dari kurva isoquant. Jadi garisnya slope dari kurva isoquant. Garisnya miring, sudut kemiringan. Lanjut kita ke isokos. Isokos ya, atau kalau di teori perilaku konsumen itu namanya budget line. Kalau di teori perilaku produsen namanya isokos. Jadi nanti berarti kurvanya akan miring seperti kurva permintaannya, miring dari kiri atas ke kanan bawah. Nah, isokos itu untuk memaksimumkan keuntungan, produsen harus meminimumkan biaya produksi. Untuk analisis meminimumkan biaya produksi perlu dibuat garis biaya yang sama atau garis harga atau apa yang disebut dengan isokos. Isokos atau garis harga adalah garis yang menunjukkan berbagai kemungkinan kombinasi dua macam faktor produksi, misalkan X1, X2 yang dapat diperoleh dari sejumlah modal tertentu. Nah, jadi ada modal tertentu ya yang akan digunakan untuk melakukan atau menghasilkan sebuah produksi, tentunya dengan penggunaan input. Dan yang diharapkan adalah bagaimana menggunakan model tersebut secara maksimal. Nah, untuk membuat garis ini diperlukan informasi berupa berapa harga faktor produksi atau input yang digunakan, berapa modal yang tersedia untuk bisa membeli faktor-faktor yang akan digunakan dalam berproduksi. Kita kasih contoh di sini. Di sini ada kombinasi input nanti yang akan menghasilkan sejumlah output tertentu. Nah, tapi di sini penggunaan input kita bisa lihat berapa biayanya. Misalkan sebuah perusahaan ada anggaran atau modalnya sebanyak 10 juta. Nah, kemungkinan kombinasi input yang bisa digunakan digambarkan dalam kombinasi ABCD. Di mana pada saat penggunaan kombinasi A itu si produsen memerlukan input 30 dan juga L-nya tidak ada. Jadi jika modalnya K-nya itu capitalnya 30, maka 30 unit itu membutuhkan biaya 10 juta. Tapi tidak ada yang digunakan untuk pengadaan L-nya atau labor-nya. Kemudian kombinasi B 10 juta atau dengan anggaran 10 juta bisa untuk mengadakan 15 K dan juga 10 L. Kombinasi C 12 K dan 12 L. Dan kombinasi D itu pada saat K-nya tidak ada, tapi semua anggarannya digunakan untuk mengadakan input L. Jika digambarkan dengan kurva, kita bisa lihat di sebelah kiri kombinasi A pada saat penggunaan K30, kemudian L0. Kombinasi B itu pada saat 15-10, kombinasi C pada saat penggunaan input 12, dan juga kombinasi D pada saat penggunaan K tidak ada dan juga L20. Nah, jika dihubungkan akan membentuk suatu garis, dan garis itulah yang disebut dengan kurva isokos ya atau isokline.
Jadi garis anggaran kombinasi input ya, yang menghasilkan atau membutuhkan biaya yang sama. Nah, berikut lebih lanjut mengenai kurva anggaran fungsi produksi atau isokos. Ya, isokos itu bisa kurva isokos itu bisa berotasi, ada juga yang dinamakan dengan pergeseran. Kurva isokos itu berotasi apabila harga input L ya itu mengalami penurunan. Jadi bisa untuk membeli berapa banyak input L. Kemudian isokos akan bergeser ke kanan pada saat modal ditambah atau anggaran ditambah. Jadi semakin banyak modal atau anggarannya, maka garis isokline itu akan bergeser ke kanan. Jadi I1, I2 itu lebih besar daripada I1, dan I3 itu lebih besar daripada I2. Nah, itu tadi ya mengenai rotasi isokos dan juga pergeseran isokos. Nah, bagaimana seorang produsen itu untuk mencapai titik keseimbangan? Nah, dalam mencapai titik keseimbangannya itu selalu produsen menanamkan prinsip efisiensi. Dalam hal ini efisiensi artinya maksimisasi output atau minimisasi biaya. Di mana seorang produsen itu selalu ingin mencapai keuntungan yang maksimal ya, keuntungan yang optimal. Nah, keuntungan yang optimal itu bisa dicapai jika seorang produsen memaksimisasi outputnya ya atau meningkatkan jumlah produksinya, atau dengan cara minimisasi biaya atau menekan biaya yang digunakan dalam berproduksi. Nah, dari situ muncul pertanyaan, bagaimana cara memaksimumkan produksi jika anggaran untuk melakukan produksi sudah ditentukan? Nah, artinya anggarannya terbatas ya. Jadi semakin besar produksi kan semakin besar juga biayanya. Tapi bagaimana apabila anggaran untuk melakukan produksi sudah ditentukan? Pertanyaan kedua, bagaimana cara meminimumkan biaya jika jumlah barang yang ingin diproduksi telah ditentukan? Nah, hal ini terkait dengan masalah list combination atau apa yang disebut dengan efisiensi. Masalah list combination adalah masalah menentukan kombinasi input yang mana yang memerlukan biaya terendah apabila jumlah produksi yang dihasilkan telah ditentukan. Ini sudah ada jumlah produksi yang ditargetkan, tapi kombinasi input yang mana yang nantinya akan menghasilkan biaya terendah. Nah, itulah yang disebut dengan efisiensi atau least cost combination. Efisiensi produksi, bagaimana memaksimalkan input dan atau minimisasi biaya. Penggambarannya kita bisa lihat di kurva antara isokwan dan juga isokos, atau disebut dengan kurva keseimbangan produksi. Terkait dengan least cost combination, secara garis besarnya, least cost combination atau efisiensi itu tercapai pada saat kurva isokos itu bersinggungan dengan kurva isokwan. Kurva isokos, ya, jika masih ingat bentuknya, kurva isokos dan juga kurva isokos dan juga isokwan ya. Atau garis harga. Nah, isokos sama dengan garis harga. Nah, produsen dikatakan akan menghasilkan produk optimum apabila perusahaan tersebut menghasilkan jumlah produksi tertinggi pada saat itu menggunakan kombinasi faktor input yang biayanya paling rendah. Least cost combination. Nah, di sini ada garis isokos
isokos dan juga isokos dan juga isokuan. Ingat isokos itu garis anggaran ya, atau garis biaya harga. Kemudian isokuan itu kombinasi input yang menghasilkan output yang sama. Nah, ini output yang telah ditentukan, kombinasi output. Nah, outputnya telah ditentukan sebatas garis ini. Nah, kemudian juga anggarannya cuma sebatas ini ya. Jadi seorang produsen itu hanya bisa menggunakan kombinasi input di bawah garis isokos. Nah, jadi yang disebut dengan keseimbangan produksi yaitu pada saat isokos itu bersinggungan dengan isokuan. Nah, digambarkan dengan titik A. Jadi titik bersinggungan antara kurva isokos dan isokuan dan juga isokos. Nah, disinilah yang merupakan kombinasi penggunaan input dengan biaya terendah jika produksi telah ditentukan. Ya, jadi kuncinya ini ya, tercapai pada saat kurva isokos bersinggungan dengan kurva isokuan. Itu disebut dengan keseimbangan produksi atau efisiensi tercapai pada saat itu. Nah, ada dua kurva di sini ya, kurva A dan kurva B. Ini masalah bagaimana memaksimisasi output dan meminimisasi biaya. Untuk gambar A, di situ upaya untuk memaksimisasi output. Kita lihat ada penggunaan faktor produksinya, yaitu mesin dan juga tenaga kerja. Penggunaan mesin dan tenaga kerja ini akan dilihat di mana titik keseimbangannya pada gambar A. Di sini ada 3 garis isokuan, ya, ada Q1, Q2, Q3. Nah, jadi isokuan ini berarti output yang paling tinggi yaitu ada di Q3, menghasilkan output yang paling tinggi. Q2, kemudian Q1, output yang paling rendah. Nah, kemudian seorang produsen ini dibatasi oleh isokline ya, atau isokos seperti pada gambar. Nah, di sini bisa dilihat titik keseimbangannya berada di mana. Produsen memilih kombinasi faktor produksi K1 dan L1 pada titik E ya, bukan pada titik A dan B, dikarenakan pada titik E diperoleh produksi yang tinggi dengan kos yang sama yaitu CO. Nah, jadi kombinasi yang paling optimum di sini adalah pada titik E, ya, karena disinilah produksi yang paling tinggi yang bisa dimungkinkan dengan penggunaan sejumlah anggaran atau biaya tertentu. Kenapa bukan di A keseimbangannya? Kenapa bukan di B? Nah, kalau di A itu outputnya akan rendah, padahal masih ada anggaran yang bisa digunakan untuk meningkatkan output, naik menjadi Q2, ya. Jadi di sini belum optimum atau belum seimbang pada saat di titik A. Nah, kombinasi B, kenapa bukan di kombinasi penggunaan input B? Pada saat di B itu garis anggaran atau garis harga itu isokline itu akan digunakan semua, anggarannya akan digunakan semua ya, atau sudah mencapai isokline. Akan tetapi penggunaan anggarannya itu menghasilkan output yang sedikit, berada di Q1. Padahal dengan penggunaan anggaran segitu ternyata masih bisa ditingkatkan, ya, meningkat ke Q2. Nah, jadi kalau di B itu posisinya itu tidak efisien, ya, berarti boros ya, seorang produsen melakukan pemborosan karena dia menggunakan modal yang tinggi atau anggaran yang tinggi dengan produksi yang rendah. Jadi titik keseimbangannya ada di E. Jadi seperti itu untuk memaksimalisasi output. Kemudian kebalikannya, bagaimana cara meminimisasi biaya? Jadi kalau minimalisasi biaya itu yang dipermainkan adalah garis isokos atau isokline. Nah, minimisasi biaya.
Produsen memilih kombinasi faktor produksi K1L1 pada titik E, bukan pada A, bukan pada B, dikarenakan pada titik E digunakan biaya terendah. Digunakan biaya terendah atau biaya yang paling minimal. Jadi sebesar I2 dan I3 untuk mencapai produksi sebesar Q. Ya. Jadi kalau A itu anggarannya atau budgetnya sangat tinggi ya. Padahal kurva ini kan outputnya sama ya. Kalau Q ini berarti output yang dihasilkan kombinasi input nanti yang outputnya tetap sama. Kalau di titik A sama titik B itu, di titik A sama titik B itu anggarannya yang digunakan itu terlalu besar. Padahal masih bisa dikurangi dengan penggunaan kombinasi dua faktor produksi yang ada di titik E. Oke, kita lanjut ya. Sama dengan penjelasan sebelumnya ya, di sini ada meminimumkan biaya atau memaksimumkan keuntungan. Nah, pada kurva ini juga sama dengan sebelumnya. Untuk meminimumkan biaya atau maksimumkan keuntungan itu, kombinasi yang paling bagus itu adalah yang jelas di sini pada saat penggunaan kombinasi input 8, input modal 8 dan juga tenaga kerja 9 dengan garis anggaran TC tertentu akan menghasilkan output 1.500. Jadi di titik kombinasi modal 8 dan tenaga kerja 9 itu yang paling optimum ya. Di situ minimum biaya dan juga maksimum keuntungan. Pada saat di kombinasi E ini, di situ juga merupakan kombinasi yang paling optimum, di mana biaya minimum dan juga keuntungan akan maksimum dengan sejumlah garis anggaran atau budget line ya sebesar TC3, artinya lebih tinggi biayanya atau anggarannya dibandingkan dengan TC1. Nah, TC3 kemudian akan menghasilkan output sebesar 2.500 dengan anggaran TC3 ya. Nah, itu pada saat penggunaan input, kombinasi input modal 12 dan juga tenaga kerja 12. Jadi perlu diingat lagi bahwa keseimbangan itu di mana minimum biaya dan juga maksimum keuntungan akan dicapai pada saat persinggungan antara budget line atau isocost ya, isocost dan juga isoquant. Nah, berikut adalah pelatihan uji pemahaman materi yang perlu mahasiswa kerjakan untuk kita diskusikan minggu depan. Dan soalnya ini nanti akan Ibu upload juga. Oke, terima kasih untuk hari ini. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.